Salam damai sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya mau berbagi pengalaman bagaimana selama ini kami bersama dengan teman-teman tim di multimedia melakukan perekaman ataupun siaran langsung dalam ibadah-ibadah yang dilakukan oleh gereja yang oleh karena pandemi COVID-19 beberapa waktu belakangan ini mayoritas gereja memang melakukan kebaktian ataupun pelayanan berbasis digital. Nah, untuk mempersingkat waktu, di depan kita sudah ada alat utama yang selama ini kami pakai, langsung kita buka saja. Ini soundcard ya, soundcard Tafware V8. Nah, ini sudah barang lama, tidak ada lagi plastiknya. Dan supaya suara saya lebih jernih untuk kedepannya, atau maksud saya untuk menit-menit berikutnya, saya akan langsung menggunakan ini saja. Jadi suara yang saudara-saudara dengar pada saat ini adalah suara tanpa mikrofon apapun atau direkam langsung oleh mikrofon handphone yang saya pakai. Oke, di sini saya langsung sudah menyalakan soundcard V8-nya, dan suara yang saudara dengar pada saat ini adalah saya sudah menggunakan mikrofon dinamik yang telah terhubung dengan soundcard V8. Oke, langsung kita mulai. Kita mau melihat fasilitas apa saja yang ada dalam soundcard sederhana tetapi suaranya sangat-sangat memuaskan lah. Itulah penilaian saya untuk soundcard sederhana dan harganya juga sangat terjangkau. Bisa saudara lihat dalam toko-toko online yang ada. Oke, pertama mari kita lihat bahwa di sini ada tombol power dan kita tekan lama sampai dia warnanya biru. Nah, sementara yang ada di sini adalah volume. Ini volume mikrofonnya saya posisikan pada jam 3. Ini terserah kita sih. Tes 1. Oke, anggap saja di posisi jam 3 tadi supaya suaranya tetap kedengaran dengan jelas. Sementara yang ada di sini adalah echo. Nah, take 1, take 1. Oke, kita taruh di jam 10 saja. Nah, yang kedua adalah pengaturan treble. Ini tergantung kebutuhan masing-masing. Kalau menurut saya, begitu juga dengan ini bassnya, pengaturan bass. Terserah kita sih, bagaimana cocoknya sama kita. Nah, sementara ini bagian dari record. Ini saya biasa full saja supaya volumenya juga maksimal. Sementara ini adalah musik. Ini juga disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Ini musik maksudnya ketika kita mau merekam dari instrumen musik, apakah dari MP3, gitar, ataupun keyboard. Itu terserah kita ya. Sementara ini adalah monitor. Nah, monitor ini adalah untuk mengontrol bagaimana kita mendengar suara kita sendiri, baik itu dari headset ataupun speaker-speaker lainnya. Itu untuk yang fasilitas yang ada di baris ini. Nah, sementara yang ada di sini adalah merupakan efek suara. Nah, yang saya pakai di sini adalah Shockwave. Terserah kalau kita mau pakai efek MC juga boleh. Coba kita tekan. Tes 1, 2, tes 1. Jadi ada perbedaannya. Nah, kalau elektro dia seperti ini. 1, 2, 1, take 1. Nah, pitch bend. Ini dia, tes 1. Nah, suara kita berubah. Magic. Tes 1, 2. Nah, sementara ini tes 1. Nah, saya biasa pakai Shockwave. Ini bagus untuk berbicara ataupun untuk menyanyi. Nah, sementara ini adalah efek-efek tambahan lainnya seperti cheer. Nah, ini dia. Ini juga ada. Nah, ini. Ada juga ini. Ada juga suara tertawa. Suara tepuk tangan. Ini. Nah, ini lagi. Nah, ada lagu. Nah, kira-kira begitu dia. Nah, inilah dia tampilan depan daripada soundcard V8 ini. Nah, selanjutnya mari kita melihat tampak apa ini ya. Saya juga tidak tahu. Oke,
mungkin seperti ini ya, supaya lebih jelas. Ini juga tidak kalah penting. Nah, ketika kita memberi sound card V8 ini, yang ada di dalamnya adalah sound cardnya sendiri, ada buku petunjuk, dan ada kabel seperti ini juga. Nah, kabel seperti ini juga ada. Nah, kabel seperti ini. Oke, nah sebagian sudah saya sambungkan. Kita mulai dari live 1, ini dia. Nah, live 1 ini sekarang sudah saya pergunakan atau sudah saya sambungkan dengan handphone yang saya pakai untuk merekam ini, merekam suara sekaligus juga merekam video. Nah, handphone yang saya pakai adalah merek Vivo. Nah, live 2 juga demikian. Jadi kita bisa menggunakan handphone ataupun Android 2 sekaligus di saat yang bersamaan untuk merekam. Nah, ini adalah accompany instrument. Accompany instrument ini bisa kita pakai untuk menghubungkan sound card V8 dengan yang namanya instrumen-instrumen musik, misalnya keyboard ataupun gitar ataupun MP3, misalnya MP3. Nah, kita colokkan seperti ini. Nah, sementara ini charging adalah untuk mencas. Jadi ini sistemnya dicas ya, dicas baterai daripada sound card V8 ini. Nah, sementara ini earphone speaker ataupun headset bisa kita pakai untuk monitor, untuk mengontrol suara kita ataupun yang sedang memainkan musik, kira-kira seperti itu. Seperti saya sekarang sedang menggunakan speaker ini sebagai monitornya. Nah, bisa juga pakai headset. Nah, sementara ini adalah colokan untuk condenser mic. Sementara ini adalah dynamic mic. Kebetulan saya sekarang pakai dynamic mic, contohnya seperti ini. Nah, kira-kira itu penjelasan singkat mengenai apa-apa saja yang ada di belakangnya. Nah, sekarang kita mau mencoba ada alat tambahan berkaitan dengan accompany instrument ini. Nah, accompany instrument ini keluarannya dia jack seperti ini, 3,5 mili atau saya juga tidak pasti tahu berapa ukurannya. Nah, kalau kita pakai ke handphone, mungkin langsung bisa. Coba kita playkan saja. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oke, dia langsung bisa karena memang sesuai ya, colokan yang jack yang kecil masuk dengan yang ini karena kecil juga. Nah, tapi bagaimana dengan keyboard yang biasanya memakai jack yang seperti ini? Nah, yang seperti ini, yang lebih besar. Begitu juga dengan gitar. Bagaimana dia? Nah, setelah saya belajar dari teman-teman dari YouTube ataupun dari Google, ternyata kita membutuhkan satu perangkat lagi yang namanya ini dia. Ya. Audio Accompany Sound Card Converter V8. Oke, kita kembali posisikan dulu sound card kita. Nah, ini dia. Converter tadi ya, konverternya. Nah, dari accompany instrument tadi kita masukkan ke sini. Kemudian kita ambil yang jack untuk ke instrumen musik lainnya, katakanlah keyboard atau gitar. Pada saat ini saya akan menggunakan gitar saja karena keyboard belum ada. Ya, ini dia. Kita hubungkan ke sini. Lalu langsung kita hubungkan lagi ke gitarnya ya, gitar akustik elektrik. Jangan lupa bahwa pengaturan record dan musik tadi harus kita sesuaikan dengan kebutuhan kita supaya suaranya juga terekam. Ini saya fullkan saja semua, saya fullkan saja. Iya, jadi terdengar dengan sangat jelas ya. Dan ketika kita sudah
melakukan perekaman suara ataupun siaran langsung dengan menggunakan mikrofon yang telah terhubung ke Soundcard V8, begitu juga dengan handphone kita. Nah, suara-suara berisik dari luar, misalnya suara ayam tadi, tidak akan terekam lagi. Ya, saya kira cukup itu saja. Sekadar berbagi informasi kepada saudara-saudara sekalian, bahwasanya dengan alat yang sederhana, tapi kita bisa memaksimalkannya dengan baik. Oke, untuk efek-efeknya sekali lagi saya tidak review di sini. Kita bisa menyetelnya berdasarkan keperluan kita masing-masing, dan saya juga akan menyertakan beberapa video hasil dari perekaman, baik dari ibadah dan ada juga hasil perekaman live record. Jadi ada pemudi yang menyanyi langsung diiringi dari keyboard tanpa editan ataupun efek-efek suara lainnya dari aplikasi-aplikasi tertentu, tapi cukup dengan fasilitas yang ada, ya cukup memuaskanlah hasilnya menurut saya. Oke, semoga sahabat-sahabat, saudara-saudara sekalian terbantu oleh informasi singkat dari saya. Salam. Shalom, joah-joah man banta krina. Apa mau ku bilang?